Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, saat ini Gus bersama saudaraku Bang Safruddin Jalal ya. Asli Ternate Bang ya. Ya, saat ini lagi jalan-jalan silaturahmi ke Lampung ya. Kita menikmati indahnya lautan tuh Bang Safruddin ya. Waduh, indah sekali itu. Nah, ya. Indahnya alam Nusantara ya. Pada kesempatan yang indah ini kita akan bincang-bincang santai apa yang tadi ditanyakan oleh Bang Safruddin agar bisa didengar oleh hayalak rame kan gitu. Mungkin bisa tadi diulangi pertanyaan yang Bang Safruddin sampaikan. Mangga silakan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara ini, mudah-mudahan perbincangan kita yang singkat menjadi sebuah bahan pertimbangan dan menjadi masukan untuk menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan sikap kita di Pilpres yang nanti sudah ditetapkan oleh KPU pada saat nanti. Ya Gus, saya penasaran ya. Awal-awal ini kan Gus kan mendukung Gibran gitu. Iya. Saya kok heran gitu ya, tiba-tiba Gus bisa berpaling cintanya itu ke Gibran begitu luar biasa, dan itu disampaikan langsung ke saya gitu. Saya jadi saksi. Nah sekarang kan Gus pindah di Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Iya. Terima kasih. Apa alasan Gus gitu? Kira-kira yang bisa meyakinkan saya dan teman-teman di seluruh penjuru Indonesia ini, terutama pendukung Ganjar Pranowo sama Bang Mahfud MD. Dan mohon penjelasannya. Ya, terima kasih pertanyaan yang super. Ya, sahabat Indonesia, utamanya sahabatku Bang Safruddin. Memang di awal Gus mendukung ya kepada Mas Gibran. Ya, awal sekali Gus itu berharap agar Pak Jokowi bisa 3 periode. Akan tetapi bagaimanapun juga negara ini bukan kerajaan, tetapi trias politika. Di mana dalam trias politika ini ketentuan ada pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi sampai menjelang mendekati pemilu, eksekutif ya, legislatif ya, yaitu yang membuat undang-undang ataupun mengubahnya, tidak kunjung membuat perubahan undang-undang dari 2 periode ke 3 periode. Nah, sementara kita ini adalah orang yang taat hukum dan cinta kepada NKRI dan Pancasila. Nah, selanjutnya kami bersama teman-teman mencari alternatif pengganti Pak Jokowi. Nah, di situ ada isu Gibran akan dicalonkan sebagai wakil presiden. Ya, Prabowo ataupun Ganjar waktu itu ya kan, yang jelas bukan Anies. Akan tapi kan terhambat oleh umur. Nah, dalam perjalanan waktu Ganjar ini kan masih kosong Bang. Nah terus ini adalah kehendak Allah ya, yang mana Bapak Profesor Mahfud MD ini di 5 tahun yang lalu, tepatnya 2019, Hamin 1 jam, yang sedianya akan dicalonkan sebagai wakilnya Presiden Jokowi, kok ujuk-ujuk diganti oleh Ki Haji Ma'ruf Amin. Gus bersama saudara-saudara Madura dan juga mungkin yang lainnya bukan orang Madura saja sangat kecewa ya. Perpindahan itu secara mendadak. Tapi mungkin Allah punya rencana lain dengan maksud ini semuanya. Nah, di dalam perpolitikan Indonesia ini Bang, ya, ini masih sulit kita itu melihat orang yang memiliki dedikasi
Tapi kebanyakan yang dipilih itu adalah orang yang memiliki partai satu. Terus kedua, orang yang memiliki modal. Tapi alhamdulillah ya, ini keajaiban dan kehendak Allah. Ternyata Pak Mahfud MD yang kita inginkan 5 tahun yang lalu mendampingi Presiden Jokowi untuk memperbaiki hukum di Indonesia ini tertunda. Nah, Pak Mahfud tidak punya partai. Kedua, tidak punya modal untuk nyalon wakil presiden, apalagi membeli partai. Nah, kok tahu-taunya ya diumumkan putra terbaik Madura ya, yaitu Bapak Mahfud MD dicalonkan sebagai wakil presiden mendampingi Pak Ganjar Pranowo ya oleh Bu Megawati dan partai pendukungnya. Nah, disinilah kami ya Gus Soleh dan juga teman-teman Madura dan juga teman-teman yang lainnya yang menginginkan adanya perbaikan hukum di Indonesia ini berharap sekali dengan kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini perkara-perkara hukum di Indonesia ini bisa diperbaiki, khususnya mengenai perkara mafia tanah, perkara mafia hukum, industri hukum dan lain sebagainya. Di pemerintahan Presiden Jokowi ini Bang ya, sudah cukup bagus pembangunan fisik. Tapi terus terang di dalam masalah hukum itu masih yang banyak amburadul atau keteteran. Ya, disinilah harapan Gus dengan Pak Mahfud MD ini ya kan bisa diperbaiki. Sehingga Gus tidak melihat sosok, tetapi melihat orang yang memiliki integritas dan kemampuan. Pak Mahfud ini sudah terbukti, sudah teruji. Orangnya pintar, orangnya cerdas, bukan hanya itu, berani dan tidak pernah tersangkut korupsi. Inilah yang menjadikan jatuh cinta Gus langsung ya kepada Pak Mahfud MD. Sehingga begitu diumumkan jam 10, Gus langsung mendeklarasikan diri berterima kasih kepada Bu Mega dan partai pengusung yang telah mempercayakan putra terbaik Madura dan putra baik Indonesia ini menjadi wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Itulah Bang Saprudin ya yang menjadikan alasan Gus ya kenapa Gus kok memilih kepada Ganjar sama siapa? Sama Pak Mahfud. Nah, sementara ya kan Gibran ini masih dalam waktu itu masih dalam wacana, ya kan, masih dalam isu. Nah, sementara Pak Mahfud sudah real, ya kan, diumumkan oleh Bu Mega dan partai koalisinya. Nah, ini mungkin sedikit ya masukan ataupun jawaban Gus ya apa yang ditanyakan oleh Bang Saprudin tadi, baik bincang-bincang kita yang saat ini kita masukkan di channel YouTube. Baik. Oke Gus, apa namanya? Tapi kan itu menurut Gus ya, menurut pandangan dan apa yang Gus alami ya. Yeah. Tapi kan pandangan masyarakat, ada beberapa masyarakat kan melihat ada beberapa kasus misalnya Pak MD itu lalai, maksudnya nggak sampai menuntaskan kasus-kasus yang beliau tangani, kemudian terus Pak Ganjar Pranowo pernah menjabat sebagai gubernur, juga masih banyak masyarakat di Jawa Tengah itu yang masih banyak yang susah. Gimana menurut Gus itu untuk meyakinkan masyarakat rakyat umum ini? Terima kasih, pertanyaan yang super. Likuli roksin rokyun ya. Setiap manusia itu punya pandangan dan punya pendapat. Ya, Gus menghormati pendapat siapapun dan menghargai. Orang yang bijaksana itu tidak memaksakan kehendak atau pendapat kita kepada orang lain. Ya, Gus ya berpendapat ikan ini karena Pak Mahfud MD sudah terbukti teruji. Di zaman Gus Dur pernah menjadi menteri. Setelah itu pernah menjadi anggota DPR RI. Pernah menjadi ketua MK. Dan saat ini menjadi Menko Polhukam. Ya, alhamdulillah tidak tersangkut korupsi. Terus kedua, Menko Polhukam ini
bukan pelaksana hukum. Pelaksana hukum itu ada kepolisian, ada kehakiman, dan ada apa? Kejaksaan. Yang mana bukan di bawah Menko Polhukam saja, tapi di bawah kementerian-kementerian yang lain. Ya, yang menangkap yaitu polisi, ada Kapolri, ya kan? Di kejaksaan ada Kejagung yang menuntut. Yang menghakimi atau menentukan ada kehakiman. Nah, apabila Pak Mahfud MD bisa jadi calon wakil presiden dan menjadi wakil presiden, ini akan bisa memilih bersama Pak Ganjar siapa yang ditentukan menjadi polisi Kapolri yang terbaik. Begitu juga Kejagungnya ataupun menteri kehakimannya. Nah, di situ diberikan warning. Apabila ada yang menjadikan hukum sebagai industri ataupun menjadikan hukum sebagai alat politik, nah ini bisa langsung menegurnya. Terus mengenai Pak Ganjar Pranowo yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah ini memang belum sepenuhnya terselesaikan masalah kemiskinan. Tetapi kemiskinan sebelum zaman Pak Ganjar Pranowo itu parah. Tapi alhamdulillah step by step ya, itu terkurangi. Gak bisa kita mengurangi kemiskinan itu secara langsung, ya. Karena apa? Banyak masalah. Baik itu dari segi pendidikan orang tersebut ataupun hal-hal yang lainnya. Sehingga tidak seperti Bim Salabin atau membalik telapak tangan, ya. Jadi butuh proses, ya. Bisa dipahami Bang Sapruddin, ya. Ya, sahabat Indonesia, mungkin itu ya sedikit bincang santai kami bersama Bang Sapruddin sambil di pagi hari menikmati Selat Sunda, ya. Perjalanan dari Merak menuju Bakahuni, ya. Doakan mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan bangsa dan negara kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri yang gemah ripa lo Cinawi. Dan kami sarankan, kami wasiatkan kepada seluruh anak bangsa, terlebih-lebih para relawan, ya. Ayo hendak kita utamakan persatuan dan kesatuan. Mari sama-sama kita hormati perbedaan. Yang saat ini atau yang dulu menjadi relawan Jokowi, saat ini ada menjadi relawan Ganjar Mahfud ataupun menjadi relawan Pak Prabowo atau relawannya Amin, ya, baik Anies dan Caimin. Monggo, mari sama-sama kita saling menghormati dan jangan sampai putus silaturahmi, ya. Kedamaian itu di atas segalanya. Kedamaian lebih mahal daripada kedudukan. Ketentraman Indonesia adalah harapan dan dambaan kita. Untuk apa kita mendapatkan kedudukan apabila bangsa dan negara kita kacau balau? Ya, mungkin ada kata-kata dan pesan dari Bang Sapruddin untuk sahabat kita di dunia maya. Baik, teman-teman, itulah perbincangan singkat kita bersama Gus Soleh. Ya, saya kembalikan lagi ke seluruh khalayak umum, khususnya masyarakat di seluruh Nusantara ini, agar memaksimalkan sedemikian rupa sehingga bisa berpikir cerdas, berpikir yang jernih untuk memilih pemimpin ke depan. Damai seperti yang disampaikan oleh Gus Soleh tadi adalah pilihan yang tepat, karena kita hidup ini harus berdamai. Dengan kita mau berbeda pilihan, berbeda pendapat, berbeda pandangan, itu adalah hal yang lumrah ya di dalam demokrasi, ya. Dalam demokrasi. Ya. Nah, pesan saya, ayo mari kita sama-sama menjaga kenusantaraan kita, menjaga NKRI ini kita tetap kuat dan tetap aman, damai dan sejahtera. Ya. Terima kasih. Luar biasa. Demikian sahabat Indonesia bincang santai kami dengan Bang Sapruddin. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat sedikit memberikan pencerahan, ya. Apabila ini bermanfaat, silakan klik, subscribe, komen, dan jangan lupa kasih jempol, ya. Ya, terima kasih dari kami. Salam juang relawan Gama, Ganjar Mahfud MD. Semoga Indonesia tetap aman, damai, dan sentosa.
Musa. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang relawan Gama. Merdeka.